Halo anak-anak kelas 5, bertemu lagi dengan Bu Saras. Hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, materi yang pertama yaitu tentang informasi penting dari bacaan. Setiap bacaan memuat informasi penting yang ingin disampaikan kepada pembaca. Informasi penting disebut juga informasi pokok. Informasi penting dalam bacaan meliputi yang pertama ada objek yang dibahas, yaitu pertanyaan bisa berupa apa. Yang kedua, subjek atau orang yang dibahas, yaitu siapa. Yang ketiga, waktu kejadian, yaitu kapan. Yang keempat, tempat kejadian, yaitu di mana. Dan yang kelima, alasan peristiwa terjadi, yaitu mengapa. Yang keenam, serta uraian peristiwa yang dibahas, yaitu bagaimana. Keenam aspek tersebut dapat kamu temukan dalam setiap bacaan, baik bacaan dari surat kabar, majalah, buku, maupun artikel di internet. Nah, ayo kita berlatih bagaimana menemukan informasi pokok dalam sebuah bacaan. Judulnya yang Ibu buat bacaannya di sini adalah budidaya ikan cupang. Seorang pemuda asal desa Kekeran berhasil membudidayakan ikan cupang jenis Gian. Pemuda tersebut bernama Ari. Ari menggeluti budidaya ikan cupang sejak 2016 hingga sekarang. Ikan cupang yang dibudidayakan oleh Ari berjumlah ratusan ribu ekor. Ari rata-rata menjual 1000 ekor ikan cupang setiap minggunya. Nah, dari bacaan ini, paragraf budidaya ikan cupang untuk kalimat pertama, seorang pemuda asal desa Kekeran berhasil membudidayakan ikan cupang jenis Gian ini adalah objek yang dibahas. Kemudian pemuda tersebut bernama Ari, yaitu siapa yang dibahas. Kemudian untuk kalimat yang ketiga, Ari menggeluti budidaya ikan cupang sejak 2016 hingga sekarang merupakan waktu dari bacaan ini. Nah, nanti anak-anak bisa berlatih mencari informasi penting dalam bacaan dari teks-teks yang mungkin anak-anak baca nanti dalam buku paket. Nah, materi selanjutnya kita lanjutkan dengan sistem pernapasan pada hewan. Setiap makhluk hidup memiliki pernapasan. Alat pernapasan manusia berupa paru-paru. Sementara itu, alat pernapasan hewan berbeda-beda. Perbedaan ini dipengaruhi oleh keadaan tubuh dan tempat hidupnya. Kita bahas yang pertama yaitu tentang mamalia. Mamalia merupakan jenis hewan menyusui. Sebagian mamalia hidup di darat, hanya beberapa yang hidup di air. Semua hewan mamalia bernapas dengan paru-paru. Nah, contoh mamalia darat ada sapi, kemudian ada anjing, kemudian ada kucing. Nah, selanjutnya untuk mamalia air ada lumba-lumba dan juga ada paus. Nah, mamalia itu ada dua, yaitu darat dan air, seperti yang Bu jelaskan tadi. Kemudian burung. Burung bernapas menggunakan paru-paru. Selain itu, burung mempunyai alat bantu pernapasan berupa pundi-pundi udara atau kantong udara. Pundi-pundi udara berfungsi sebagai tempat menyimpan udara yang digunakan untuk bernapas sewaktu terbang mengepakkan sayapnya. Nah, ini merupakan alat pernapasan daripada burung. Kemudian ikan. Ikan memiliki organ pernapasan berupa insang. Insang ikan berjumlah 4 pasang yang terdapat di sebelah kanan dan kiri kepala ikan. Nah, berikut contoh gambar insang. Nah, insang terdiri atas serangkaian filamen yang mengandung banyak kapiler darah. Di filamen inilah terjadi pertukaran gas. Ketika air melewati filamen, darah menyerap oksigen yang larut dalam air dan melepaskan karbon dioksida. Amfibi. Hewan yang hidup di dua alam, yaitu di darat dan di air, disebut amfibi. Salah satu contoh hewan amfibi adalah katak. Dalam hidupnya, katak mengalami metamorfosis. Katak bermetamorfosis dari telur, berudu atau kecebong, katak berekor, dan katak dewasa. Berudu atau kecebong bernapas menggunakan insang. Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru. Nah, berikut gambar ketika katak dalam tahap kecebong, dia bernapas dengan insang, kemudian ketika sudah menjadi katak dewasa, dia bernapas dengan paru-paru. Serangga.
Serangga seperti belalang, nyamuk, lebah, dan kupu-kupu bernapas menggunakan trakea. Trakea merupakan pembuluh-pembuluh halus bercabang yang terdapat di seluruh bagian tubuh serangga. Nah, ini merupakan gambar trakea yang berwarna yang sekitaran berwarna merah tersebut ada stigma juga. Trakea bermuara pada spirakel atau stigma. Stigma terletak di sepanjang kedua sisi tubuh serangga dan berfungsi sebagai jalan keluar masuknya udara. Jadi, pada serangga, pernapasan dimulai dengan masuknya udara melalui stigma, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh melalui trakea. Nah, sudah jelaskan gambar yang Ibu sajikan? Nah, selanjutnya ada cacing tanah. Cacing tanah bernapas melalui kulit yang tipis. Pada permukaan kulitnya terdapat banyak pembuluh darah. Dengan demikian, cacing dapat menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida secara langsung melalui permukaan kulitnya. Nah, ini merupakan gambar daripada cacing dengan kulit cacing dan kapiler yang dimaksud Ibu tadi. Reptil. Reptil adalah hewan melata, merayap, berdarah dingin yang tubuhnya dipenuhi dengan sisik. Macam-macam reptil, ada buaya, ada ular, ada komodo, ada kura-kura. Hewan reptil bernapas dengan paru-paru. Mula-mula udara masuk ke rongga hidung, selanjutnya udara menuju batang tenggorokan lalu ke paru-paru. Di dalam paru-paru, oksigen diserap, sedangkan karbon dioksida dikeluarkan. Sekian informasi dari Ibu. Ibu mengucapkan terima kasih atas perhatian anak-anak. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sampai jumpa pada video-video berikutnya.